أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara sekalian, kita kembali dalam pembahasan perbandingan agama. Memang perbandingan agama ini banyak hal yang sangat menarik ya untuk dibicarakan dan untuk dikritisi begitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkritisi ada beberapa ayat nanti yang akan kita bicarakan dan akan kita kritisi berkaitan tentang pertanyaan yang besar yang muncul. Benarkah Yesus itu satu-satunya anak tunggal Allah maksudnya ya? Benarkah demikian adanya sebagaimana yang diyakini oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Kristiani atau umat Kristen, bahwasanya Yesus adalah anak tunggal Allah ya, dan dia anak Allah, dan itu yang dijadikan alasan kenapa mereka kenapa mereka mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan ya. Karena mereka meyakini pertama dia anak tunggal, salah satunya dari sekian banyak alasan-alasan kenapa Yesus itu dipertuhankan. Di antaranya itu adalah mereka meyakini, menganggap Yesus itu adalah anak tunggal Allah, dan sekaligus Allah dan Yesus itu menyatu dalam satu jiwa. Ini nanti dalam pembahasan sendirilah. Yang jelas kita bicarakan tentang Yesus dan Allah itu anak tunggal, Yesus adalah anak tunggalnya Allah. Benarkah demikian adanya begitu ya? Ini yang kita perlu jawab pertanyaan itu. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau di dalam agama Islam sesuatu yang kita pertuhankan mutlak ya, itu sudah harga mati, sudah finish, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu-satunya pantas kita sembah dan pantas kita ibadati. Tidak ada yang lain, bahkan Allah sendiri di dalam Islam dalam hal ini tidak boleh ada unsur-unsur lain di dalam pribadi Allah itu yang untuk diyakini gitu loh. Artinya Allah itu tidak terdiri dari beberapa unsur begitu. Allah ya Allah, satu zatnya, tidak ada unsur-unsur lain lagi yang bergabung dalam unsur Allah tersebut sebagai Tuhan begitu. Itu jelas di dalam banyak ayat yang menjelaskan tentang Allah, kemutlakan dan kekuasaan Allah itu dianggap berstatus Tuhan yang perlu pantas untuk diibadati begitu ya, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mempertuhankan Allah. Keyakinan yang beda sedikit itu sebetulnya keyakinan umat Islam dengan saudara-saudara yang Kristen itu sebetulnya tidak jauh berbeda begitu ya, tentang konsep ketuhanan. Kalau kita Allah mutlak, sedangkan di dalam ajaran Kristen mereka meyakini dogma dan doktrin yang mereka kembangkan adalah dalam diri Yesus itu terdiri dari 3 unsur begitu ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa yakni Allah, Tuhan Anak adalah Yesus itu sendiri secara eksplisit, secara zatnya dia adalah anak manusia. Kemudian ada unsur Roh Kudus, unsur yang ketiga yang diyakini sebagai Roh Tuhan begitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, benarkah Yesus itu anak tunggal Allah dan dia adalah Tuhan begitu ya? Padahal kalau di dalam konteks Al-Quran, pengakuan Yesus itu sebagai seorang nabi, dia diutus sebagai seorang nabi, itu sudah jelas ya, sudah sangat jelas. Di antaranya terdapat di dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Di sana Allah katakan, qala ini abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Ini pengakuan Nabi Isa atau Yesus yang tertuang di dalam Al-Quran ya. Apa kata Yesus di dalam Al-Quran sendiri? Berkatalah Isa atau Yesus itu, Isa dan Yesus itu hanya perbedaan bahasa saja ya, namun sosoknya satu. Berkata Yesus atau Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ingat, ini abdullah, aku ini hamba Allah, kata Yesus.
Hamba itu ya manusia biasa, bukan Tuhan itu sendiri. Kemudian katanya lagi, dia memberikan aku Alkitab, ya, artinya Allah memberikan Yesus Alkitab, Injil gitu loh. Dan dia menjadikan aku hanya seorang nabi, ya. Waja'alani nabiyan, itu kata Yesus atau kata Isa. Dia menjadikan aku hanya seorang nabi, begitu, bukan Tuhan gitu. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 17 dan ayat 12 ada dua kalimat yang sama, 17 dan ayat 72 ada dua kalimat yang diulang, ada sama kalimatnya. Apa bunyinya? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah, sungguh, laqad itu huruf taukid ya, huruf taukid. Lam dan qad itu huruf taukid. Di sini dikatakan sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, ya, innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Jadi Al-Masih putra Maryam itu dikatakan Allah sebagai Tuhan Bapa, dan di situ bersemayam Roh Kudus, Roh Allah, dan dia juga sebagai Allah. Itu kafir gitu loh bahasanya itu begitu. Dan ini dipertegas juga dalam surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah wa ma min ilahi illa ilahu wahid. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Itu yang saya sebutkan di awal tadi. Ada Tuhan Bapa atau Allah, ada Tuhan Anak, Yesus, ada Roh Kudus. Jadi Allah salah satu di antaranya ini. Nah, kata Quran, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga ini. Begitu. Jadi Al-Quran begitu jelas menegaskan, pertama, Yesus hanyalah hamba, seorang manusia, dan Yesus adalah utusan Allah, kenabian, dan Yesus membawa kitab Injil. Bukan Yesus yang mengeluarkan ayat-ayat Injil, tapi dia menyampaikan berita Injil yang datangnya dari Allah. Itu versi perspektif Al-Quran. Sehingga kita umat Islam ini mantap keyakinannya bahwasanya Yesus hanyalah seorang nabi, dan itu yang sering dipertentangkan, sering kali diperselisihkan antara umat Islam dengan umat Kristen. Bukan mau mengutak-ngatik, bukan mau mengacaukan, bukan mau menghina, bukan mau menjelek-jelekkan, tidak. Ada kesamaan hak sebetulnya antara umat Islam dengan umat Kristen. Ya, ini sama-sama berhak mengklaim Yesus itu punyanya Islam atau punyanya Kristen. Itu yang menjadi titik temu gitu ya, titik temu yang kita bicarakan sering. Banyak orang, para kristolog dan teolog ya, baik dari pihak Muslim maupun pihak Kristiani, yang menyinggung ini gitu. Itu sangat banyak sekali. Baik, kita kembali kepada konsepnya. Benarkah hanya Yesus, apa benarkah Yesus itu anak tunggalnya Allah? Begitu. Keyakinan itu mereka tanam, mereka tumbuhkan berdasarkan dalil-dalil tentunya ya. Kita juga tidak pungkiri itu. Okay. Cukup banyak, saya menemui ada setidaknya ada 6 yang ini kita ambil lah, yang saat ini kita ambil untuk jadi dasar pengakuan umat Kristen itu, yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, anak tunggalnya, begitu ya. Pertama dalam Yohanes 1 pasal 1 ayat 34 ya. Yohanes pasal 1 ayat 34, di sana dikatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Itu kata Yohanes ya. Nah, bukan pengakuan Yesus. Ia ini anak Allah. Ia ini artinya itu orang pihak ketiga tuh. Ya, ada pihak pertama yang berbicara, siapa? Yohanes ya. Perkataan Yohanes. Kemudian dalam Matius pasal 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ku siapa? Oke, ini ku adalah Allah ya. Cuma dia menunjuk kepada inilah, sesuatu, mengatakan inilah itu adalah sesuatu yang di depan dia, yang dia mempunyai jarak itu ya, tidak menyatu dia. Yang kukasihi, kepadanya akulah kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini juga sebagai dalil kata Matius
Nah, dalam Matius pasal 3 ayat 17. Kemudian kata Lukas, ya, Injil Lukas pasal 1 ayat 31 dengan 32 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu di ayat ke-31. Di ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu dalilnya tuh, pengakuannya dalam Lukas gitu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Lucu ini, bapak leluhurnya, artinya ini ada nasab, Tuhannya punya nasab, ini kan lucunya. Jadi Tuhan Yesus itu punya bapak, punya kakek nanti ya, ada garis keturunan, dan nanti ada pembahasan tersendiri. Ternyata nasab keturunan Yesus itu kontradiktif, nanti ada dalam pembahasan yang lain begitu ya. Kemudian dalam Lukas lagi pasal 4 ayat 41, dari banyak orang yang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Ini teriakan setan. Jadi pengakuan setan yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu dijadikan dalil, perkataan setan dijadikan dalil untuk mengakui Yesus sebagai anak Tuhan, anak Allah begitu. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya, sekali lagi itu dalam surat Lukas pasal 4 ayat 41 ini adalah pengakuan dari setan. Nah, begitu loh. Nah, ironi ini, sangat ironi, pengakuan setan dijadikan dalil untuk mengangkat atau untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah, gitu ya. Kemudian Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Ya, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itu kata surat Paulus dalam surat Ibrani, perkataan Paulus juga dalam surat Ibrani, gitu ya. Kemudian kembali kepada surat Lukas pasal 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus, ya, dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, ini dalil yang ke-6. Jadi ada 3 dari surat Lukas, 1 dari Yohanes, kemudian dari Matius, dan dari Ibrani. Memang cukup banyak dalil-dalilnya itu yang dijadikan dalil sandaran berpikir, yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah anak tunggal Allah. Cuman yang menjadi catatan saudara sekalian, dari sekian banyak itu ayat-ayat itu, tidak satu pun itu bersumber dari pernyataan Yesus sendiri, dari perkataan Yesus sendiri. Itu tidak ada, ya, tidak ada satupun pernyataan dari Yesus. Kalaupun ada pengakuan dari Tuhan itu menurut menurut si Lukas, menurut Yohanes, menurut Matius, ya, itu pengakuan mereka, pernyataan mereka yang mereka yakini, yang diyakini katanya mereka diilhami Roh Kudus juga. Jadi banyak pengakuan, bahkan ironinya perkataan iblis pun bisa dijadikan sandaran untuk mengakui memberikan sandaran sebagai legalitas Yesus anak Tuhan. Saudara, oke lah, untuk sementara kita terima itu dulu sebagai dalil bagi mereka. Cuman ada PR besar, ya. Kalau tadi ada 6 ayat yang dijadikan sandaran, ya, 6 surat dijadikan sandaran sebagai pengakuan Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat berikut ini? Ya, benarkah hanya Yesus anak tunggal Allah? Dan benarkah karena itu dia dipertuhankan? Ya, kita lihat satu persatu. Dalam surat Matius pasal 5 ayat 9. Begini kata Matius, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti dalam surat Matius ini dikatakan setiap orang melakukan kebaikan, memberikan pencerahan, memberikan kedamaian, berbuat baik,
pokoknya menjalankan syariat dengan benar, itu semua ternyata anak-anak Allah. Kalau begitu banyak anak Allah, Allah itu semua punya banyak anak, bukan Yesus saja. Tidak Yesus saja. Kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan. Lihat, beginilah firman Tuhan. Israel, ya, Israel, siapa Israel? Israel itu adalah gelar atau nama lain dari Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Israel adalah nama lain atau gelar yang diberikan kepada Nabi Yakub, yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub, disebut dengan Israel. Begini firman Tuhan, Israel ialah anakku. Ini pengakuan Allah sendiri dalam surat Keluaran Perjanjian Lama, Keluaran pasal 4 ayat 22. Israel ialah anakku, anak sulungku. Anak sulung itu anak pertama loh. Kalau dikatakan Yesus itu anak tunggal, lalu ini Yakub juga diakui sebagai anak sulung. Kalau Yesus diakui sebagai satu-satunya, katanya satu-satunya anak tunggal, anak Tuhan yang tunggal, lalu bagaimana dengan Israel dan dengan Nabi Yakub ini? Dia juga anak sulungnya, dia bahkan anak sulung. Ini nanti anak sulung Tuhan itu bukan satu, ternyata ini lebih ironi lagi nih ya. Lebih susah untuk dikonotasikan, bagaimana menerjemahkannya itu nanti ya. Baik, kita kembali dulu ke konsep ini. Israel ternyata anak sulung Tuhan. Jadi bukan satu-satunya Yesus anak Tuhan itu. Sudah ada anaknya yang terlebih dahulu, yakni Israel, Nabi Yakub. Kenapa dia tidak dipertuhankan juga? Kalau alasannya Yesus dipertuhankan karena dia anak Tuhan, lalu kenapa Yakub tidak dipertuhankan juga? Bahkan dia anak sulung Tuhan. Duluan dia ketimbang Yesus dijadikan anak. Kenapa tidak dipertuhankan tuh Israel atau Nabi Yakub itu? Yang kedua. Yang ketiga, kita lihat. Kita buka dalam surat Yeremia pasal 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadikan bapa Israel, Efram adalah anak sulungku. Kalau di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22, Tuhan mengakui Israel atau Nabi Yakub tadi anak sulung. Sekarang dalam surat Yeremia pasal 31 ayat 9, anak sulung Tuhan itu ternyata Efram, bukan Yakub, bukan Israel. Nah, ini kan pertanyaannya yang muncul, siapa sebenarnya anak Tuhannya Yakub, anak sulungnya Tuhan ini? Israel kah? Atau Efram? Anak sulung itu kan anak pertama. Berarti antara Israel dengan Efram jauh lebih dulu diakui dia sebagai anak Tuhan ketimbang Yesus. Kenapa kok tidak Israel ataupun Efram juga dipertuhankan? Harus kan dia dipertuhankan, karena dia anak yang pertama itu, anak sulungnya itu. Walaupun rancu ini, yang mana anak sulung sebenarnya ini? Tidak sampai situ saudara sekalian. Buka dalam Mazmur pasal 89 ayat 27. Apa bunyi ayatnya? Aku pun juga akan mengangkat dia. Siapa dia? Yakni Daud, Nabi Daud, ya. Mengangkat sebagai apa? Menjadi anak sulungku. Nah, saya ulang ayatnya. Aku pun juga akan mengangkat dia, Daud, menjadi anak sulung. Ya, anak sulung. Jadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Saudara sekalian, anak sulung Tuhan ternyata ada 3. Ada Israel, ada Efram, ada Daud. Pertanyaan pertama, mana sebenarnya anak sulung Tuhan itu? Israel kah? Efram kah? Atau Nabi Daud? Karena ketiga-tiganya mendapat klaim dari Tuhan sebagai anak sulung. Itu pertanyaan yang pertama, kontradiktifnya yang pertama di situ. Lalu yang kedua, kalau saja saudara-saudara kita yang beragama Kristiani atau Kristen mengangkat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan itu dengan alasan karena dia anak Tuhan, lalu kenapa yang 3 ini tidak dipertuhankan juga, gitu loh? Ya, karena mereka bertiga ini, ya, yang bertiga ini juga anak Tuhan, bahkan anak sulung. Bahasanya itu lebih duluan dia ketimbang Yesus. Yesus udah kemudian itu, begitu loh. Oke, kita lanjut dulu.
Harusnya dipertuani. Dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka mempercayai dalam namanya. Jadi setiap orang yang menerima ajaran Yesus harusnya juga dijadikan anak-anak Allah gitu loh. Ini lucunya tuh begitulah. Kita lihat di 1 Tawarikh 28 ayat 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomon anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Lihat saudara, Solomon itu siapa? Kalau dalam Islam disebut Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman harusnya juga anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu tidak hanya Yesus saja, tidak tunggal. Banyak anak Tuhan yang lainnya. Kenapa dia tidak dipertuhankan juga itu? Solomon anak Tuhan, bahkan anak sulungnya 3. Bayangkan anak pertama Tuhan itu 3. Biasanya anak pertama itu tunggal ya 1, tapi ini 3 di sini gitu loh. Kontradiktif dan gak jelas gitu. Kemudian dalam Roma dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi berapa banyak tuh umat Kristen yang punya Roh Kudus, berarti dia juga sebagai anak Tuhan. Jadi bukan Yesus saja sebagai anak Tuhan gitu. Ini biasa mereka berdalih, oh Yesus itu anak Tuhan secara biologis, sedangkan yang lain itu anak Tuhan dari sisi ketaatan. Tidak begitu. Atas dasar apa Yesus dikatakan anak secara biologis? Unsur Roh Kudus itu bukan janin, meniupkan janin kepada Yesus, ya, bukan begitu. Ya, Roh Kudus itu adalah roh malaikat Jibril. Jadi salah saudara memahami itu, ya. Nah, lebih ironinya lagi, ada 2 ayat yang mengatakan, yang membuktikan Yesus itu anak Tuhan. Anak manusia, maaf. Ada 2 ayat di dalam Injil yang mengatakan Yesus anak manusia, bukan anak Tuhan. Pertama, dalam Matius pasal 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Bayangkan, jelas di sini disebutkan anak manusia yang disalib itu, bukan Yesus sebagai anak Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan dia anak manusia biasa. Jadi kalau Yesus meronta ketika disalib, di dalam ayat lain dikatakan Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau pergi meninggalkanku. Itu wajar. Kenapa? Ya dia bukan anak Tuhan, dan dia tidak menyatu antara Tuhan dengan Yesus itu. Kalau dia Tuhan, nggak mungkin dia berteriak kepada Tuhannya. Kalau memang unsur Allah itu unsur Bapa ada pada dirinya, lalu kepada Tuhan mana lagi dia berteriak itu? Ya, nanti ada dalam surat, sebentar saya lihat suratnya itu ya, di mana Yesus memberontak. Saudara-saudara tahulah itu ayat-ayatnya ya, dalam kalimat Eli Eli lama sabachthani ya. Ya intinya Yesus tidaklah menyatu, ya, tidaklah menyatu, dan dia bukan anak Tuhan, begitu ya. Kita bisa lihat, nah ini dia dalam Matius 27 pasal 27 ayat 46 dan ayat 47. Di situ dengan jelas ketika Yesus akan disalib, dia berteriak. Apa teriaknya? Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau pergi meninggalkan aku. Kalau Tuhan itu menyatu sama diri dia, dan dia anak Allah dan diyakini sebagai Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan yang mana lagi, gitu loh. Artinya Yesus bukan Tuhan 100% dan bukan manusia. Kalau manusia ya manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Begitu saudara. Jadi semua ayat ini membantah, ya, ini membantah tentang Yesus itu adalah anak Tuhan. Tidak benar, ya. Kemudian dalam Yohanes juga dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia. Yang turun dari surga ya Yesus, anak manusia, bukan anak Tuhan.
Ya, bukan anak Tuhan, dia anak manusia. Jadi saudara sekalian, dalil-dalil yang Anda pakai yang mendasari pada penyampaian pertama tadi sebagai anak Tuhan, baik itu dalam surat Yohanes, Matius, Lukas, kemudian Ibrani, semuanya terbantahkan dalam Injilnya sendiri. Bahwasanya bukan Yesus saja sebagai anak tunggal Allah. Ya, bukan anak tunggal Allah itu bukan hanya Yesus saja. Banyak. Israel anak sulung, bahkan Nabi Daud anak sulung, bahkan kemudian Efram anak sulung, bahkan jauh lebih dulu dari Yesus. Kenapa tidak dia yang dipertuhankan? Kenapa bersikukuh menanamkan keyakinan ketuhanan Yesus itu sebagai anak Tuhan? Nah, ini saudara yang perlu kita cermati bersama dan perlu kita pikirkan baik-baik tentang kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan itu. Makna anak Tuhan dalam hal ini adalah Yesus adalah perwakilan Tuhan yang membawa ajaran-ajaran Allah kepada umat kaum Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Ya, nanti kita bicarakan batasan sampai mana Yesus itu mengembangkan amanah risalah kenabiannya untuk manusia. Demikian, terima kasih saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.